pada hari ini. Ada yang mau share screen dengan statanya, dengan data yang kemarin. Ada apa tidak ini? Coba ini saya tunjuk kalau gitu. Mbak Nur Faizah, bisa jenengan Mbak Nur Faizah? Mohon maaf Pak, nggak bisa. Saya pakai HP. Nggak bisa. Oke, kalau nggak ada yang bersedia untuk share screen, saya akan coba buka, tapi nggak ada yang recordingnya. Tidak, saya allow untuk record. Ada yang mau share screen ini? Statanya nggak ada? Untuk memudahkan, kalau yang share screen itu malah dari teman-teman. Halo Pak. Oke, gimana? Mau mencoba? Mau share screen, ya. Oke, siap. Mbak Fitriani. Silakan Mbak, share screen Mbak. Sudah kelihatan belum Pak? Sudah Mbak. Saya tulis dulu Mbak Fitriani. Oke. Silakan dimasukkan datanya Mbak. Pilih file. ASEAN yang data ASEAN 10 10. bukan Pak? Oke, terus. Yang 10. Nanti yang saya tunjuk nggak menjawab, mohon maaf saya remove ya, untuk keluar dari kelas. Yang ini bukan ya Pak? Ya, betul. Lalu pilih import first row di checklist. Ya. Oke. Nah, kalau sudah, Mbak Fitriani bisa langsung komen. Nah, itu XTZ kode year. Nah, itu disesuaikan tulisannya. Kodenya C-nya besar ini. Nah, Y-nya juga besar. Oke, enter. Nah, ini menunjukkan bahwa data yang kita miliki di negara Asia, sebanyak 10 negara Asia, itu strongly balanced. Nah, sehingga disebut juga dengan balance panel.
Dan dimulai dari tahun 96 sampai tahun 2012. Jadi ada 17 tahun, 10 observasi. Kalau kita kali sekitar ada 170 observasi, teman-teman. Seperti itu. Oke, sebelumnya ini ada yang mau record apa tidak ini? Oke. Mbak Fitriani jenengan bisa recording sekaligus. Nah, Recording in ini, progress. materi kita adalah time series, tapi tugas teman-teman itu adalah data panel. Oke, langkah selanjutnya kita akan membentuk data panel dengan bentuk common effect. Oke, Mbak Fitriani bisa tulis regress. Nah, kecil semua aja. Regress. Lalu pilih financial depending. Nah, ini besar ya. Lalu RGDPC, institusi sama FDI. Spasi institusi FDI. Oke, enter. Nah, ini adalah hasil dari panel dalam bentuk common effect-nya, teman-teman. Oke, coba ini saya minta untuk menjawab. Ini kalau nggak menjawab, ini saya remove nanti. Oke. Intan Masyitoh ada? Iya, ada Pak. Oke, silahkan dari data panel model common effect ini yang berpengaruh terhadap financial depending variabel apa aja, Mbak? Variabel RGDPC, Pak. Kenapa itu berpengaruh? Yang variabel FDI, Pak. FDI kenapa itu berpengaruh? Dilihatnya dari mana pengaruhnya itu, Mbak? Karena yang RGDPC, Pak, karena kurang dari 0,05. Oke, RGDPC ini berapa nilainya ini, Mbak? 0,087, Pak. Kalau sama 0,05 itu lebih besar mana? Oh iya, Pak, yang lebih besar 0,087. Kalau ini lebih besar, berarti berpengaruh apa tidak? H0 diterima apa ditolak? Ditolak, Pak. H0-nya ini ditolak. Kalau lebih besar daripada 0,05. Kalau lebih besar daripada 0,05, H0 diterima. Artinya apa H0 diterima? Artinya apa kalau H0 diterima, Mbak Intan? Artinya lebih besar dari 0,05. Nah, artinya tidak variabel itu berpengaruh apa enggak? Tidak berpengaruh, Pak. Tidak berpengaruh karena H0 diterima. Berarti yang berpengaruh variabel apa? Variabel ins. Ya, institusi. Karena berpengaruh, Pak, karena variabelnya karena nilainya lebih dari 0,05. 0,001 itu lebih dari 0,05 apa lebih kecil daripada 0,05? Maaf, Pak, lebih kecil. Nah, jadi variabel institusi
nilai probabilitasnya lebih kecil daripada 0,05 sehingga H0 ditolak, yang artinya bahwa institusi berpengaruh terhadap financial depending atau kedalaman finansial. Nah, sekarang pengaruhnya di sini positif apa negatif ini, Mbak? Ini nilai koefisiennya ini. Positif, Pak. Positif. Artinya kalau positif? Variabel institusi meningkat, maka financial depending atau kedalaman finansialnya akan apa? Akan meningkat juga. Ya, itu bukti kalau variabelnya adalah pengaruhnya positif seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Intan. Nah, di dalam data panel model common effect ini, ya, ini sebisa mungkin kita harus meninggalkan. Karena model common effect ini tidak ada intercept dari nilai cross sectionnya. Nah, cross sectionnya apa sih? Negara 1 sampai negara 10 tadi itu, teman-teman. Di sini kita tidak bisa melihat nilai intercept dari negara 1 berapa, negara 2 berapa, sampai negara 10 berapa, ini enggak ada. Nah, makanya untuk teman-teman nanti waktu mini skripsi, sebisa mungkin untuk tidak menggunakan model common effect. Itu yang pertama ya. Lalu selanjutnya, sekarang Mbak Fitriani bisa klik extract. Extract. Oke. Regress ya, regress. Extract. Lalu FD, RGDBC, institusi, FDA, spasi FE-nya kecil. Kecil aja, FE-nya kecil. Nah, enter Pak. Nah, yang saat ini yang muncul di tempat teman-teman ini adalah bentuk data panel dengan model fixed effect. Nah, ini ya. Sekarang saya minta satu orang lagi untuk membacanya. Muhammad Denny Akbar ada? Ada. Oke, menurut jenengan ini variabel apa aja ini yang berpengaruh terhadap financial depending? Variabel FDI. Kenapa variabel FDI? Karena kurang dari 0,05, Pak. Nilai probability FDI berapa itu, Mas Denny? FDI minus 0,15. Probabilitasnya ini. Nah, ini probabilitas, ini tes statistik. Oh iya, Pak. Berarti yang kurang 0,0. Ada? Tidak ada kayaknya, Pak. Tidak ada, betul ya. Di sini menunjukkan bahwa ketiga variabel ini memiliki yang lebih besar daripada 0,05. Sehingga variabel independen di dalam model tidak berpengaruh terhadap financial depending. Kenapa bisa seperti ini? Kita mungkin belum merubah data ke dalam bentuk logaritma. Pertama, RGDBC ini kan miliar. FDA juga miliar. Financial depending index, institusional juga indeks. Nah, maka
dua variabel ini bisa kita rubah dulu ke dalam bentuk logaritmanya menjadi persen, menjadi persen. Oke, caranya Mbak Fitriani bisa klik di komen gain RGDPC, nah gini. Sama dengan log buka kurung RGDPC. Oke, tutup kurung, enter. Lalu sekarang yang FDA, berarti gain FDA kecil semua, sama dengan log buka kurung FDA. Oke, enter. Baru setelah itu klik extract, terus FD, RGDPC, institusi, FDI, FE. Spasi FE ya. Oke, enter. Nah, sekarang siapa lagi nih? Ridwan Hidayat, ada Ridwan Hidayat? Ya, Pak. Oke, sekarang dilihat dari nilai probabilitasnya itu, variabel apa aja ini yang berpengaruh terhadap financial depending, Mas? Yang berpengaruh itu RGDPC karena probabilitasnya kurang dari 0,05 yaitu 0,000. Nah, sama apa lagi? Apa cuma itu aja? Itu aja, Pak. Variabel FDI berapa itu nilai probabilitasnya? 0,0 sama INS, Pak. INS, kenapa INS? Karena itu 0,015, jadi kurang Lebih. dari 0,05. Lalu pengaruh RGDPC sama institusional ini positif apa negatif, Mas? Pengaruhnya sama-sama berpengaruh positif. Positif, yang artinya ketika RGDPC atau INS itu mengalami peningkatan, maka FD-nya mengalami peningkatan juga, Pak. Ya, betul. Jadi ketika variabel RGDPC sebagai proksi dari pendapatan, ketika pendapatan naik 1%, maka financial depending akan naik 1 tingkatan dalam indeksnya. Begitu juga dengan institusionalnya. Ya, ketika institusional naik 1 indeks, ya, berarti keterbukaan informasi dari pemerintah meningkat, maka kedalaman finansial juga akan meningkat. Nah, kalau pendapatan meningkat, berarti transaksi orang dengan mobile banking, dengan transaksi atau akses ke lembaga keuangan itu financial depending itu sendiri. Ya, itu benar tadi yang disampaikan oleh Mas tadi ya. Nah, sekarang di sini ada nilai R square, ada 3 nilai R square. Yang diambil yang mana? Yang overall. 0,4956 atau 0,50. Yang artinya apa itu? Bahwa variabel independen di dalam model mampu menjelaskan ke variabel dependen sebesar 50%. Dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang mungkin atau belum kita masukkan ke dalam model sini. Lalu nilai probability F-nya ada di sini, teman. Ya. Nilai probability F juga di bawah 0,05, yang artinya bahwa seluruh variabel independen di dalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap financial depending. Ini juga sama aja. Dilihat dari sini atau sini boleh untuk probability F-nya. Ini adalah nilai F step-nya atau F hitungnya. Dan kita memiliki nilai observasi sebanyak. So, waktu teman-teman membuat mini skripsi, data observasinya minimal 30. Boleh terdiri dari 6 cross section dan 5 tahun time series atau kebalikannya. Lebih dari 30 lebih bagus lagi. Seperti itu. Nah, ini yang membedakan dengan common effect apa? Yang membedakan di common effect ada di sini, teman-teman.
Nah, di sini ada nilai residual tanpa cross section. Nah, itu diperlihatkan dari sigma U dan residual dengan cross sectionnya. Nah, itu ditunjukkan dengan sigma E ini. Dan Ru ini didapatkan dari mana? Dari sigma U pangkat 2 dibagi sigma U pangkat 2 ditambah sigma E pangkat 2. Nah, ini kalau di pangkat 2, ini pangkat 2, dengan rumus seperti ini nanti hasilnya adalah 0,92 itu. Sehingga di sini kita tidak mengeliminasi nilai cross section-nya. Tetapi kita perlu mengeluarkan. Maksudnya mengeluarkan di sini untuk menunjukkan ada nilai intercept-nya gimana caranya. Silakan Mbak Fitriani ditulis estimate store fix. Nah, seperti itu. Nah, ini kita simpan dulu dalam bentuk fix effect-nya. Oke, enter. Lalu selanjutnya adalah X. XI 1.2 regress. Nah, masukkan variabelnya FD, RGDPC, terus institusional, FDA, lalu I titik kode. C-nya besar. Karena di sini C-nya juga besar. Nah, kalau sudah klik enter. Nah, disinilah muncul nilai intercept dari cross section-nya, teman-teman. Artinya apa? Coba kalau saya tanya tadi, kita negaranya dari 1 sampai 10. Negara 1 di sini, kode negara 1 ada di mana, teman-teman? Kalau tidak salah, negara 1 itu sebagai pembanding ya Pak? Betul. Kode 1 sebagai pembanding, sehingga negara kode 1 itu ada di nilai konstantanya ini. Seperti itu, betul sekali Mas Ridwan ya. Karena kode 1 sebagai negara pembanding bagi negara lainnya, maka kode negara 1 atau intercept dari negara 1 itu ada di konstantanya. Lalu bagaimana cara intercept? Caranya, misal kita ingin melihat berapa intercept dari negara 3. Berapa itu? Intercept dari negara 3 berapa? Nih, nilai koefisiennya berapa ini? Minus 76. Minus 76,17. Tetapi ini bukan intercept dari negara 3 itu. Melainkan berapa intercept dari negara 3? Karena ada pembanding bagi negara 1, maka cara menghitungnya adalah min 228,73 dikurangi minus 76,17. Nah, ini kita perlu hitung dulu. Ini saya hitung dulu. Min 228,73 dikurangi minus 76,17. Nah, berarti negara 3 memiliki nilai intercept sebesar 152,56. Analisisnya gimana? Ketika tidak ada gangguan variabel, ketika tidak ada gangguan dari variabel independen lain, atau variabel independen ini kita anggap konstan, maka nilai intercept dari negara 3 adalah sebesar minus 152,56. Ya, jadi ketika tidak ada gangguan dari variabel lain, maka nilai intercept dari negara 3 adalah sebesar minus 152,56. Itu adalah
cara membaca nilai interceptnya. Oke, coba ini negara 7, berapa itu? Coba saya tunjuk sekarang. Norma Yusfina ada? Ada, Pak. Oke, sekarang silahkan dianalisis negara 7. Berapa nilai interceptnya? Gimana, Mbak Norma? Minus 144,82, Pak. Berarti analisisnya minus 144,82. Berarti analisisnya gimana itu, Mbak? Ketika variabel independen lain dianggap konstan, maka nilai intercept dari negara 7 itu adalah sebesar 144,82. Ya, itu adalah contoh cara membaca dari nilai intercept. Seperti itu ya. Jadi teman-teman sudah paham terkait dengan nilai intercept ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke model yang ketiga, yaitu adalah model random effect. Oke, caranya Mbak Fitriani bisa klik yang ini. Nah, klik yang ini diklik lagi aja. Ya, lalu FE-nya diganti RE. Enter. Nah, biar lebih cepat ya. Nah, ini adalah bentuk random effect-nya. Ya. Sama-sama tidak mengeliminasi nilai cross section-nya. Ya, dan sekarang saya minta membaca lagi ini variabel apa aja ini yang berpengaruh di random effect. Miftah Helmiyanti ada? Ada, Pak. Variabel apa itu yang berpengaruh di random effect? Nilai RGDPC, Pak, yang berpengaruh. Kenapa? Karena di bawah 0,5 nilai alfa. 0,05. Dan itu pengaruhnya positif apa negatif? Positif, Pak. Positif. Artinya kalau positif, kalau nilai RGDPC-nya naik, nilai FD-nya juga naik. betul sekali. Ya, itu adalah cara membaca dari nilai RGDPC. Oke. Lalu Mbak Fitriani bisa diklik lagi yang ini. Nah, estimate store fix diganti estimate store random. Oke, enter. Nah, sekarang antara fixed effect dan random effect kita menggunakan apa? Nah, maka kita akan menggunakan yang namanya uji Hausman. Bagaimana uji Hausman? Nah, Mbak Fitriani bisa tulis Hausman
fix, random. Oke, silahkan. Ya betul, kecil semua tadi. Hausman. Enter. Nah, perhatikan di sini teman-teman, nilai probabilitasnya di sini. Kalau nilai probabilitasnya lebih besar daripada 0,05, maka kita menggunakan random effect. Tetapi jika nilai probabilitasnya lebih kecil daripada 0,05, maka kita menggunakan yang fixed effect. Ya, perhatikan di sini semuanya. Nilai probabilitas lebih besar daripada 0,05, kita menggunakan random effect. Tetapi jika nilai probabilitasnya lebih kecil daripada 0,05, maka kita akan menggunakan yang fixed effect. Coba ini diambil kesimpulannya oleh Dava Rahmatullah. Ada? Ada, Pak. Berarti kesimpulannya kita menggunakan fix apa random, Mas? Fix, Pak. Kenapa fix? Karena itu lebih dari 0,05. Kalau lebih daripada 0,05 berarti RE atau random effect. Nah, ini lebih kecil apa lebih besar? Nilai probabilitasnya. Lebih besar, Pak. Lebih besar. Padahal berapa itu nilainya? 0,05. 0,05. Ya. Kita perhatikan di sini ya, teman-teman pasti di sini agak bingung. Ini lebih besar apa lebih kecil ya? Kita ambil kesimpulan saja jika nilainya 0,0511 itu kita anggap masuk di ini. Lebih kecil daripada 0,05 sehingga dia menggunakan fixed effect. Tapi jika nilai probabilitasnya 0,551, nah ini kalau dibulatkan jadi berapa ini teman-teman? Kalau dibulatkan jadi berapa? 0,06, Pak. Ya, maka dia akan menggunakan yang random effect. Ya, tapi karena punya kita 0,0511, nah berarti kita masuk yang fixed effect. Maka kita akan menggunakan yang fixed effect. Nah, Mbak Fitriani bisa klik yang ini lagi. Lalu enter. Nah, ini adalah bentuk fixed effect atau model terbaik yang kita dapatkan melalui uji Hausman. Nah, tetapi apakah ini cukup? Belum cukup, karena kita perlu yang namanya uji asumsi klasiknya. Uji asumsi klasiknya yang pertama itu melihat nilai cross-sectional dependence. Nah, apa itu? Apakah nilai cross-section yang kita miliki itu memiliki sifat yang dependence apa tidak? Karena jika nilai cross-section tidak memiliki sifat yang dependence, maka dia akan berkorelasi dengan nilai residualnya. Kalau berkorelasi sangat tinggi terhadap nilai residualnya, maka akan terjadi yang namanya bias di dalam model. Seperti itu. Mbak Fitriani bisa tulis di komen XT test 2, sambung semuanya. Enter. Nah, oke, ini belum Mbak Fitriani belum punya komen ini, maka harus diinstal dulu. Caranya SSC install
XT tes 2. Silahkan ditulis. SSC install XT tes 2. Enter. Nah, installation complete baru ditulis XT tes 2 lagi. Nah, ini adalah uji cross-sectional dependence dengan pendekatan Bruce-Pagan. Saya di sini ada tulisannya nih, Bruce-Pagan LM test of independence. Berapa nilai probabilitasnya ini? 0,000 atau lebih kecil daripada 0,05. Artinya apa ini kalau lebih kecil daripada 0,05? Berarti menunjukkan bahwa di dalam model yang kita miliki nilai cross sectionnya atau negara 1 sampai negara 10 itu memiliki hubungan atau korelasi yang kuat terhadap nilai residualnya, yang dapat berdampak pada bias pada model. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi kita harus memperhatikan nilai cross-sectionalnya. Nah, untuk itu, karena nilai cross-sectional ini kita menggunakan Bruce-Pagan, kita bisa ada 2 pendekatan yang lain. Yang kedua itu adalah dari besaran. Oke, caranya Mbak Fitriani bisa klik di komen lagi, XT CSD. Koma, besaran ABS. Besaran, spasi ya, koma, spasi, besaran ABS. Ya. Enter. Oke, XT-CSD-nya belum ada, berarti diinstal lagi Mbak. SSC, install XT-CSD. Enter. Oke, baru ditulis lagi, diklik lagi aja, ini nggak apa-apa ini. Nah, enter. Nah, dengan pendekatan dari besaran test of cross-sectional independence, nilai probabilitasnya sekarang berapa ini? 0,537. Ya. Yang artinya apa? Sorry. Nilai probabilitasnya kita berapa ini? Berapa teman-teman? 0,0. Lebih kecil daripada 0,05 ini. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil. Artinya kalau lebih kecil, jadi terdapat Pakai yang fixed effect. Karena lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat atau cross-sectional kita tidak dependence atau tidak independence. Yang artinya terdapat hubungan yang atau korelasi yang sangat kuat antara cross-sectional dependence terhadap nilai residualnya yang dapat mengakibatkan model yang kita miliki itu bias. Nah, besok waktu mini skripsi gimana Bapak kalau ada masalah seperti ini? Teman-teman tulis saja nggak apa-apa. Berarti di sini ada masalah cross-sectional dependence-nya yang dapat mengakibatkan bias dalam model. Nah. Tapi kalau nanti skripsi ini harus diperbaiki. Perbaikinya dengan cara apa? Menambah jumlah cross-section-nya. Tadi kita baru 10, nah mungkin ditambah jadi 15. Negara Asia kan banyak ya. Seperti itu. Nah, ini adalah dalam perbaikannya.
Seperti itu. Itu yang pertama terkait dengan pengaruh dari nilai cross sectionnya. Sekarang yang kedua, kita perlu melihat nilai heteroskedasticity testnya. Oke, Mbak Triatni bisa klik lagi di sini XT tes 3 langsung gitu. Oke, enter. Oke, install dulu berarti. SSC install. Nah, itu sudah muncul hasilnya. Berapa nilai probabilitasnya itu, teman-teman? Lebih besar apa lebih kecil daripada 0,05? Lebih kecil. Kalau lebih kecil artinya terdapat masalah hetero. Jadi model fixed effect yang kita miliki itu terdapat masalah hetero. Ya, nah, maka kita perlu perbaiki kalau yang ini. Memperbaikinya gimana, Mbak? Setiapnya bisa klik extract. Ini diklik lagi dulu aja ini. Yang FE tadi mana? Nah, ini. Lalu ditambah selanjutnya sesampingnya FE itu VCE. Nah, ini cara memperbaiki. Buka kurung, cluster, kode. Tutup kurung. Oke, kok C-nya besar itu? Kodenya C-nya besar. Oke, enter. Bisa nggak ini? Nah, ini adalah hasil perbaikan kita terhadap nilai heteronya. Tapi yang menjadi masalah kita ketika kita sudah memperbaiki masalah hetero di sini, ini menjadi tidak ada nilai probabilitas yang di bawah 0,05. Sehingga tidak ada variabel independen yang berpengaruh terhadap financial depending, teman-teman. Nah, seperti itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita harus mengganti variabelnya. Ya, seperti itu. Sehingga teman-teman besok waktu mini skripsi ketemu datanya langsung olah. Bagus nggak ini hasilnya? Oh, ternyata bagus. Kalau bagus, langsung nanti dibuat bab 1, 2, dan 3 dan selanjutnya. Ya, seperti itu. Ini adalah model fixed effect-nya. Nah, tapi kita juga ingin melihat nilai XT serialnya. Ya. Caranya Mbak Fitriatni bisa klik lagi XT serial. Kalau enggak ini diklik lagi aja ini Mbak. Nih. Nah, lalu extract-nya diganti XT serial. FE-nya dihapus juga nanti. XT serial, FE-nya dihapus sama komanya ya. Oke, enter. Oh, berarti diinstal dulu Mbak itu, Mbak. XT serial. Oke, enter. Kok nggak bisa? Coba Mbak klik help XT serial. Oke, enter. Oke, jenengan klik yang ini, Mbak. Nah, ini. Nah, itu lagi download. Nah, klik here to install. Nah, oke, sekarang jenengan bisa kembali lagi ke komen sini.
Nah, itu XT serial, kalau enggak ini diklik lagi aja yang tadi. XT serial. Nah, yang ini klik. Oh ya, ditulis boleh FD, RGDPC, FDI. Enter. Nah, ini adalah melihat masalah autokorelasinya. Kalau data kita memiliki lebih dari 10 tahun, ya, time seriesnya yang kita miliki lebih dari 10 tahun, ini harus dicek ini XT serialnya. Ini untuk menunjukkan apa? Bahwa data yang kita miliki itu terdapat masalah autokorelasi karena nilai probabilitasnya di bawah 0,05. Nah, tapi kalau datanya teman-teman itu di bawah 10 tahun, ini nggak perlu. Ya. Jadi ini hanya berlaku jika data yang kita miliki itu di atas 10 tahun. Kalau nanti teman-teman milih skripsi itu ternyata datanya lebih dari 10 tahun, nah ini kalau ini harus di-apply, harus diterapkan. Dan ternyata kalau ada masalah, ini nggak apa-apa, ditulis saja bahwa model terdapat masalah autokorelasi. Tapi kalau nanti skripsi, teman-teman harus memperbaikinya. Caranya dengan apa? Menambah data. Seperti itu. Jadi yang perlu diperbaiki itu hanya heteronya saja dulu untuk mini skripsi. Kalau untuk cross-sectional dependence-nya, saya pikir tidak masalah, dipakai dulu saja, walaupun nanti ada masalah cross-sectional dependence, kalau autokorelasi juga. Kalau dua-duanya lolos, atau semuanya lolos asumsi klasik, nah itu lebih baik. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, Mbak, kembali ke bentuk random effect-nya yang ini, Mbak. Nah, oke, silakan diklik lagi. Nah, kalau nanti teman-teman ada yang menggunakan random effect, maka ada uji asumsi klasiknya juga. Oke, silakan di-enter. Nah, lalu Mbak Fitani bisa klik XT test 0. Enter. Nah, ini kurang lebih sama ini. Ruspagan atau melihat cross-sectional dependence-nya yang menggunakan apa? Menggunakan random effect. Dari sini terlihat bahwa nilai probabilitasnya di bawah 0,05. Artinya apa? Terdapat masalah cross-sectional dependence-nya, teman-teman. Ya. Ini adalah beberapa langkah di dalam melihat beberapa uji diagnostik tools baik pada fixed effect maupun random effect. Seperti itu. Oke, nah ini adalah beberapa model ya. Jadi ada yang model common effect, lalu ada model fixed effect, lalu ada model random effect. Nah, selanjutnya ada model lain juga, teman-teman. Yaitu adalah model dengan bisa kita sebut dengan pooled Schur panel. Oke, caranya Mbak Fitriatni bisa klik di komen XTGLS. Ini kira-kira bisa nggak? XTGLS. Lalu variabelnya tadi dimasukkan. FD, RGDPC. Institusi FDI. Koma. Nah, lalu ditulis panels, buka kurung, nggak usah di spasi, nah, heterokedastik, nah, tutup kurung, heterokedastik,
tutup kurung, spasi NMK. Nah, ini coba diklik, bisa nggak ini kira-kira? Panel, coba nggak pakai S berarti ini, Pak. Diklik lagi aja, coba S-nya. Ini karena nggak semuanya bisa ini. Coba enter. Oh, masih belum bisa ya. Ya, ini alternatif model lain dari data panel, yaitu dengan perbaikan hetero dengan model Sur estimate atau Sur assumption. Tapi sepertinya ini nggak bisa ini ya. Karena data kita memang terdapat masalah hetero, sehingga ini tidak bisa diterapkan. Coba kalau yang XTPCSE, Mbak. Coba ditulis di situ. Ini kira-kira bisa juga. Lalu variabelnya dimasukkan. Nah, lalu NMK, tulis NMK. Ini bisa juga, kayaknya bisa. Bentar. Oh, bisa. Nah, di sini ya memperbaiki masalah autokorelasi. Nah, besok kalau berarti kita sudah tahu perbaikannya. Jadi kalau besok ada masalah autokorelasi, teman-teman gunakan yang ini ya. Nah, di sini langsung diperbaiki no autocorrelation. Karena sudah ada perbaikan dari nilai covariance, autokorelasinya, dan nilai koefisiennya. Nah, sekarang kalau dengan pendekatan XTPCSE ini, variabel apa aja ini yang berpengaruh? Indrasari ada? Ada, Pak. Oke, silakan variabel apa aja itu yang berpengaruh, Mbak? Gimana tadi, Pak? Itu variabel yang berpengaruh apa aja itu, Mbak? RGDP, Terus? FDI, Terus, karena kenapa? karena di bawah 0,05. Nah, pengaruhnya positif apa negatif itu, Mbak? Negatif, Pak. Pengaruhnya negatif, kenapa negatif? Ini nilai koefisiennya ini. Positif, Pak. Positif. Kalau positif gimana cara membacanya? Jika nilai RGDPC meningkat, maka financial depending meningkat. Begitu juga ketika FDI meningkat, maka financial depending akan meningkat karena pengaruhnya positif, ya, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa langkah di dalam kita memperbaiki masalah autokorelasi. Ya, sedangkan yang hetero tadi kita sudah perbaiki, tetapi nilai probabilitasnya jadi tidak ada. Atau nilai probabilitasnya di atas 0,05 semua. Nah, kalau dengan perbaikan dari autokorelasi atau pendekatan, kita sebut ini adalah Holt model, ya, dengan asumsi nilai Sur covariance metric. Nah, ini ada nilai covarian estimasi. Ya, panelsnya balance dan no auto correlation. Nah, seperti itu. Dengan menjadi nilai probabilitasnya di bawah 0,05.
Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Kalau tidak ada, oke, silahkan keluar, kita akan absensi. Dan tugas teman-teman tinggal mencari partner, terus membuat temanya. Bapak kalau temanya sama, gimana antara kelompok satu Recording dan stopped. lainnya? Boleh, ya. Temanya sama boleh, yang penting objeknya yang berbeda.